Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metatika Devi, NIM 240401020088. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan akhir semester saya pada mata kuliah MPTI, yaitu proposal tugas akhir. Di sini saya mengambil judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Berprestasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian dengan metode TOPSIS berbasis website. Latar belakang masalah. Pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan sebuah organisasi. Karena dengan adanya pegawai yang memenuhi standar kinerja pegawai, maka akan meningkatkan produktivitas pelayanan yang diberikan. Dalam memenuhi faktor tersebut, maka dibutuhkan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi. Pemberian apresiasi sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja pegawai sesuai dengan standar yang telah diberikan. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian merupakan dinas yang bergerak di bidang pelayanan dan tentunya perlu peran serta dari karyawan dalam pemberian pelayanan yang baik. Agar dapat memicu hal tersebut, maka pegawai akan diberikan apresiasi. Pemberian apresiasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian memiliki 3 tahapan seleksi. Masing-masing tahapan memiliki penilaiannya masing-masing. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan kesulitan dalam penetapan pemberian keputusan pegawai berprestasi. Kesulitan ini adalah tidak adanya parameter yang jelas untuk membantu meranking daftar pegawai yang berprestasi. Karena saat ini penunjukan pegawai berprestasi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian dirasa masih terdapat subjektivitas dalam penilaian serta keterbatasan data yang akurat, sehingga hasil penilaian kurang objektif dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif, efisien, dan akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini yaitu dengan menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. Metode TOPSIS dikenal sebagai metode yang efektif dalam menangani permasalahan multikriteria dengan cara membandingkan alternatif berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal positif dan negatif. Dengan menerapkan metode ini, proses seleksi pegawai berprestasi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis data. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diurai di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan berbasis website di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan seleksi pegawai berprestasi secara lebih objektif, efisien, dan transparan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan berbasis website di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan seleksi pegawai berprestasi secara lebih objektif, efisien, dan transparan. Manfaat penelitian. 1. Membantu Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian untuk memberikan pendukung keputusan dalam pemberian apresiasi kepada pegawai yang berprestasi secara objektif, efisien, dan transparan. Yang kedua, meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga yaitu, dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, proses seleksi pegawai berprestasi dapat menghemat waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Batasan masalah. Sistem pendukung keputusan ini hanya digunakan untuk pemilihan pegawai berprestasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian. Yang kedua, metode yang digunakan dalam sistem ini adalah TOPSIS, tanpa membandingkan dengan metode lain dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga,
Kriteria penilaian pegawai berprestasi ditentukan berdasarkan kebijakan internal Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian. Yang keempat, sistem yang dikembangkan hanya bersifat pendukung keputusan dan bukan sebagai sistem utama dalam pengelolaan pegawai. Yang kelima, sistem berbasis website ini hanya berfungsi untuk melakukan perhitungan dan memberikan rekomendasi. Urgensi penelitian. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena proses pemilihan pegawai berprestasi yang masih manual berpotensi menimbulkan subjektivitas. Dengan sistem berbasis Topsis, pemilihan dapat dilakukan secara lebih transparan dan adil. Dalam pengelolaan data dengan menggunakan sistem berbasis website ini, dapat mengoptimalisasi proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pegawai sehingga mempercepat dan mempermudah proses seleksi, serta meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan perhitungan matematis. Di era digital saat ini, penerapan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi kerja instansi pemerintah. Dasar teori. Penelitian yang dilakukan oleh Zatin dengan judul Sistem Pendukung Pengambil Keputusan Pegawai Berprestasi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Masalah yang diangkat oleh penelitian ini berupa proses penilaian pekerjaan pegawai atau DP3 memerlukan waktu yang sangat lama, serta data-data pegawai yang diperlukan untuk menentukan penilaian pun masih tersimpan dalam bentuk dokumen dan belum terorganisir. Dengan menerapkan metode analisa data yang dengan studi literatur dan interview, sistem pendukung keputusan ini bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan rekapitulasi data pegawai berprestasi setiap tahunnya dan sebagai pengontrolan informasi mengenai data pegawai, data nilai pegawai, dan data pegawai berprestasi tiap periodenya. Penelitian yang lain dilakukan oleh Nur Rohman, Edi Siswanto, dan Nia Novitasari dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pegawai Berprestasi pada KSPPS BMT Al-Hikmah Weleri dengan metode SAW. Mengambil masalah mengenai terjadinya subjektivitas dalam penilaian kinerja pegawai yang tidak dapat dihindari dan sulitnya mengukur parameter-parameter yang belum baku. Metode yang digunakan adalah SAW. Sistem pendukung keputusan ini bertujuan untuk membangun pihak KSPPS dalam membuat keputusan pegawai berprestasi khususnya pada pegawai KSPPS, sehingga ke depan bisa didapatkan hasil yang akurat dalam penilaian kinerja pada karyawan dengan kriteria yang telah ditentukan diantaranya semangat kerja, kedisiplinan, hasil kerja, tanggung jawab, dan tidak terjadi subjektivitas. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Daven dengan judul Penerapan Metode SAW dalam Pemilihan Pegawai Berprestasi berdasarkan evaluasi kinerja berbasis kepada sistem pendukung keputusan. Penelitian ini menganalisis tentang penilaian yang dilakukan pegawai berdasarkan nilai disiplin dan sasaran kerja yang dicapai dilakukan oleh pegawai itu sendiri. Penilaian SKP pegawai masih dilakukan secara manual, serta pegawai yang berpotensi memiliki kinerja yang berprestasi tidak terlihat secara jelas. Sistem pendukung keputusan ini dalam melakukan pemilihan pegawai Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Universitas berdasarkan evaluasi kinerja dirancang dengan melakukan studi literatur, pengumpulan melakukan perhitungan data SAW, perancangan dan pembuatan sistem pendukung keputusan, serta pengujian sistem. Proses perhitungan SAW dalam penelitian ini terdiri dari 7 tahapan antara lain: menentukan kriteria, menunjukkan kriteria penilaian, menetapkan normalisasi bobot kriteria, rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, normalisasi matriks, menentukan nilai akhir dari alternatif, dan menentukan hasil perankingan. Penulis berharap sistem ini dapat menyelesaikan permasalahan pemilihan pegawai berprestasi berdasarkan evaluasi kinerja pegawai yang sudah tersistem, sehingga lebih cepat dan efisien,
serta terlihat jelas mana yang pegawai berprestasi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Virus dan kawan-kawan dengan judul Metode Fusi Topsis sebagai sistem pendukung keputusan dalam menentukan pegawai berprestasi. Membahas tentang divisi sumber daya manusia sering mengalami kekeliruan dalam memvalidasi nilai, mengolah nilai, sasaran kerja pegawai, dan kelakuan kerja sehingga diperlakukan sistem untuk perankingan nilai preferensi dan rekomendasi yang dapat dijangkau seluruh pegawai. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan pendekatan kuantitatif. Metode fusi untuk mencari nilai bobot dari setiap kriteria melalui diversifikasi, serta untuk mencari bobot preferensi dari setiap alternatif digunakan metode Topsis. Penelitian ini bertujuan agar SDM dapat menentukan pegawai berprestasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak mengalami kekeliruan lagi. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan perankingan nilai preferensi dan rekomendasi yang dapat dijangkau seluruh pegawai. Hasil perhitungan diperoleh nilai preferensi tertinggi, yaitu oleh KRA Wiwik, sebagai alternatif pertama dengan nilai 1. Alternatif tersebut menduduki posisi sebagai pegawai berprestasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Rusito dan kawan-kawan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Karyawan Berprestasi Berbasis Web dengan Metode Topsis. Masalah yang diangkat oleh peneliti ini adalah adanya ketimpangan sosial di lingkungan perusahaan diduga disebabkan oleh kekurangannya dalam proses penilaian karyawan terbaik yang dianggap tidak sesuai. Dampak dari penghargaan terhadap peningkatan kinerja karyawan ternyata tidak begitu terasa secara signifikan. Metode yang digunakan dalam menentukan bobot atribut yaitu pendekatan subjektif, objektif, dan integrasi. Dengan metode Topsis serta metode R&D yang bertujuan agar perusahaan berjalan lebih efektif dalam menilai karyawan berprestasi. Berbagai kriteria telah dipertimbangkan untuk menentukan karyawan yang unggul. Karyawan-karyawan yang diidentifikasi oleh sistem sebagai berprestasi adalah mereka yang secara konsisten menunjukkan tingkat kinerja yang tinggi dalam aspek produktivitas, pengetahuan pekerjaan, inisiatif, kecakapan mental, sikap, serta disiplin waktu dan kehadiran. Penelitian ini bermaksud membangun sistem pendukung keputusan pegawai berprestasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian dengan metode Topsis berbasis website. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan dengan memperhitungkan solusi ideal positif terbaik dan solusi ideal negatif terburuk, sehingga memberikan hasil yang lebih akurat berdasarkan jarak relatifnya. Selain itu, metode Topsis merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, efisiensi, serta sangat berguna untuk menganalisis dengan banyak alternatif dan kriteria, memberikan ranking alternatif yang memudahkan pengambilan keputusan. Metode ini memiliki proses perhitungan yang sederhana, terstruktur, dan efisien sehingga cocok untuk diterapkan pada sistem yang memerlukan pengelolaan data secara cepat. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu dengan menggunakan bahasa PHP sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun, karena bahasa ini mendukung penuh dalam proses pembuatan aplikasi website. Peneliti menggunakan pemrograman berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Diharapkan nantinya aplikasi yang dihasilkan lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Adapun penelitian yang akan dikembangkan berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Berprestasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian dengan metode Topsis berbasis website. Metodologi penelitian.
Metodologi penelitian ini mencakup langkah-langkah yang digunakan dalam proses pengembangan sistem pendukung keputusan pemilihan pegawai berprestasi berbasis website dengan metode TOPSIS. Adapun tahapan metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut. Melakukan studi literatur, melakukan kajian terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan, metode TOPSIS, dan implementasi website dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dengan pihak terkait, serta data histori mengenai kinerja pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam metode TOPSIS. Yang ketiga, yaitu analisis kebutuhan sistem. Dengan menganalisis kebutuhan sistem dengan mengidentifikasi fitur-fitur yang diperlukan dalam sistem pendukung keputusan, termasuk input, proses, dan output yang diharapkan. Yang keempat, yaitu perancangan sistem. Membuat desain sistem baik dari segi arsitektur, perangkat lunak, desain berbasis data, dan maupun desain antarmuka pengguna. Selanjutnya, yaitu implementasi sistem dengan mengembangkan sistem berbasis website menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang sesuai, serta menerapkan metode TOPSIS dalam perhitungan keputusan. Lalu pengujian sistem, dengan melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberikan hasil yang akurat dalam pemilihan pegawai berprestasi. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penyempurnaan. Mengevaluasi sistem berdasarkan hasil pengujian dan feedback dari pengguna, serta melakukan perbaikan jika diperlukan agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Lalu dengan mengikuti metodologi penelitian ini, diharapkan sistem pendukung keputusan yang dikembangkan dapat membantu dalam proses seleksi pegawai berprestasi dengan lebih efektif, efisien, dan objektif. Ini adalah jadwal penyusunan. Pada kegiatan pertama yaitu pembuatan dan pengajuan proposal tugas akhir di minggu ketiga dan keempat bulan Februari. Yang kedua yaitu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dari awal Februari hingga akhir Mei. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dijadwalkan pada minggu pertama bulan Maret. Yang keempat, analisis kebutuhan sistem pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Maret. Yang kelima yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem dijadwalkan pada minggu kedua hingga keempat bulan Maret. Yang keenam, implementasi sistem. Implementasi sistem di sini pada minggu keempat bulan Maret hingga minggu kedua bulan Mei. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan di minggu ketiga bulan Mei. Yang kedelapan, evaluasi dan penyempurnaan dilakukan pada minggu keempat bulan Mei. Serta penyusunan laporan tugas akhir dilakukan pada minggu pertama bulan Maret hingga akhir Mei. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan dan ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.